Selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak. Gimana kabarnya? Sehat semua? Sehat. Bapak buka ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, sebelum kita mulai belajar, Bapak akan mengecek kajian dari kalian dulu. Camili Nita Sabrina, Sehat. Silvia Aziza, Hadir. Nurani Hadir, Mukana, Pak. Siti Sitiani. Hadir. Baik, hadir semua ya. Mudah-mudahan pembelajaran kali ini berjalan lebih efektif ya. Amin. Mengingat keterbatasan waktu, oh ya kita belum doa ya. Iya, Pak. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, anak-anak, mari kita berdoa, membuka gambar dan pekerjaan masing-masing, berdoa dan berdoa. Berdoa selesai. Baik anak-anak, hari ini kita akan membahas tentang interpretasi makna dalam teks eksposisi. Lanjut aja, langsung kita masuk ke pengertian eksposisi. Nah, eksposisi itu bisa digunakan seorang untuk menyajikan gagasan. Nah, gagasan tersebut dikaji oleh penulis atau pembicara berdasarkan sudut pandang tertentu untuk menguatkan gagasan yang disampaikan penulis atau pembicara, harus meletakkan alasan-alasan yang logis. Jadi eksposisinya harus logis. Karena apa? Untuk menguatkan gagasan yang disampaikannya. Kalau memang kita membuat eksposisi itu nggak logis, tentu nggak jadi kuat gitu hal yang kita sampaikan. Selanjutnya adalah hal-hal menginterpretasikan makna. Yang pertama, membaca teks dengan teliti. Nah, sebelum kita menginterpretasikan maknanya, kita harus membaca dengan teliti dulu anak-anak. Supaya apa? Supaya nanti nggak lewat, supaya nanti kita paham betul makna dari teks tersebut. Maka bacalah teks eksposisi dengan seksama untuk memahami struktur, ide pokok dan argumen yang disampaikan. Jadi jangan asal buka, yang penting udah membaca ujungnya aja. Kita harus baca dari awal sampai akhir supaya kita tahu makna apa informasi yang disampaikan, gitu, argumentasi yang ingin disampaikan. Selanjutnya adalah mengidentifikasi struktur dan eksposisi. Nah, ini struktur eksposisi yaitu ada pernyataan umum, berisi pendapat atau pandangan awal penulis, yang kedua argumentasi, alasan atau bukti yang bentuk pernyataan umum, lalu penegasan ulang, kesimpulan atau penekanan kembali terhadap gagasan utama. Nah, kita juga harus mengidentifikasi dulu struktur dalam teks eksposisi itu. Jadi harus kita pahami ini masuk strukturnya kemana, ke pernyataan umum kah, argumentasi kah, atau penegasan ulang kah gitu. Lanjut, selanjutnya ada mencari kata kunci. Nah, biasa kata kunci ini membantu menangkap gagasan utama. Selanjutnya ada menganalisis fakta dan opini. Fakta itu kan pernyataan yang dapat dibuktikan kebenarannya, ada datanya. Nah, opini itu pendapat atau argumentasi penulis yang tadi dalam teks. Sini bisa diam dulu ya. Iya, Pak. Jadi dalam teks eksposisi itu ada dua anak-anak, ada opini dan ada faktanya. Nah, kenapa harus ada dua-duanya Pak? Boleh nggak satu aja? Nah, kalau emang bayangin aja, kalau sekarang cuma opini doang, kalian percaya nggak pendapat itu? Teks itu percaya nggak? Nah itu, jadi fakta itu sebagai landasan bahwa apa yang kita tuliskan atau dalam teks tersebut itu emang benar adanya. Nah, lalu opini itu berfungsi untuk mengembangkan atau memperluas faktanya gitu. Selanjutnya yaitu menentukan tujuan penulis. Nah, pahami juga ya untuk apakah tujuan untuk memberikan informasi, membujuk ataupun menjelaskan gagasan. Selanjutnya ada mengevaluasi kekuatan argumen. Nah, argumen setiap orang itu berbeda-beda. Nah, kita harus melihat kekuatan argumennya ini kuat atau enggak, bisa dipercaya atau enggak, logis atau tidak. Oh iya, silakan Siti. Ini ya, Pak. Ya. Nilai ini apakah argumen yang disampaikan itu logis, relevan, dan didukung oleh data yang valid.
Masih ingat nggak? Tadi di slide awal itu ada pengertian teks eksposisi. Ada masih ingat nggak? Apa itu teks eksposisi? Lupa Pak. Lupa ya? Aduh. Baik, lain kali diperhatikan dengan baik ya teman. Bapak kecepatan ya Pak? Segera Iya Pak. Agak kecepatan ya? Iya. Oh, itu udah sore saya anak-anak cepet pulang ya? Iya Pak. Nah, kita mulai ya. Eksposisi itu jadi anak-anak eksposisi itu intinya berisi tentang pendapat atau gagasan. Di situ juga muat fakta. Teks eksposisi itu intinya itu. Ada yang pernah baca nggak teks eksposisi? Belum ya? Belum. Ya. Nah, ini contoh teks eksposisi tentang banjir. Sekarang kan lagi musim hujan ya anak-anak. Iya Pak. Lama kali hujan, ini nggak ada musim hujan juga nggak? Iya Pak, itu hujan Pak. Tadi berangkat, Musim hujan Pak. tadi berangkat hujanan. Enggak. Naik mobil Pak. Jadi anak-anak ini ada contoh teks eksposisi. Ada yang bisa bantu baca Pak? Yuk. Ada Pak. Jadi kalian nanti tesis nanti rangkaian argumen itu paragraf pertama dan paragraf kedua, sini paragraf ketiga dan paragraf keempat, Sylvia. Lalu untuk penugasan ulang itu Akifa ya. Iya Pak. Jadi dibaca Camer. Banjir merupakan salah satu masalah serius yang sering melanda perkotaan, terutama di negara-negara berkembang. Penyebab utama banjir di perkotaan adalah kombinasi antara faktor alam dan aktivitas manusia yang tidak terkontrol. Banjir tidak hanya menimbulkan kerugian material, tetapi juga berdampak negatif pada kesehatan dan kualitas hidup masyarakat. Jadi nanti dulu. Jadi Camer tadi kan udah baca tesisnya. Nah, Sylvia, makna dari yang dibaca kamu tadi apa? Ayo. Terjadi banjir Pak, Ya, karena karena kombinasi curah hujan yang tinggi, faktor alam dan aktivitas manusia yang tidak terkontrol. Ya. Ya. Jadi mau diperhatikan lagi ya, materi kita hari ini anak-anak kan materi kita hari ini kan menginterpretasi makna dalam teks eksposisi. Jadi kalian harus menyimak, seksama, membaca dengan teliti sehingga kalian dapat mengetahui apa sih makna dari teks eksposisi ini gitu. Ya Pak. Coba dari Jamel yang tadi baca, apa makna dari teks eksposisi bagian tesis yang kamu baca tadi Jamel? Banjir itu salah satu bencana alam yang biasanya terjadi di perkotaan, terutama di negara-negara berkembang. Baik, dengan baik ya. Jadi bapak tambahin ya. Jadi ini itu banjir itu paling sering melanda perkotaan. Dan kata Camel umumnya terjadi di negara-negara berkembang. Nah, benar kata Siti juga tadi, penyebab utamanya itu kombinasi antara faktor alam dan aktivitas manusia yang tidak terkontrol. Jadi kita di situ, ya. Lalu yang kedua, silakan Cindy. Boleh maju Bapak? Boleh? Nggak kelihatan di sini ya? Ya kedua juga ada. Ada ya. Kedua yaitu rangkaian argumen. Nah, pertama faktor alam seperti curah hujan yang tinggi dan perubahan iklim berkontribusi besar terhadap terjadinya banjir. Curah hujan yang intens dalam waktu singkat dapat menyebabkan sungai meluap dan air menggenang di daerah rendah. Selain itu, perubahan iklim global yang menyebabkan peningkatan suhu bumi juga berpengaruh pada pola cuaca yang semakin ekstrim yang memperbesar peluang terjadinya banjir. Yang kedua, aktivitas manusia yang tidak terkontrol seperti urbanisasi yang cepat dan pembangunan yang tidak memperhatikan tata ruang juga menjadi penyebab utama banjir di perkotaan. Urbanisasi yang besar menyebabkan banyak lahan resapan air berubah menjadi area pemukiman dan perkantoran. Hal ini mengurangi kemampuan tanah untuk menyerap air hujan, sehingga air lebih mudah mengalir di permukaan dan menyebabkan genangan. Oke.
Tadi sini sudah membacakan untuk bagian rangkaian dokumen paragraf pertama dan paragraf kedua. Nurhadi Afifah, silakan berikan pendapat kamu tentang makna dari paragraf 1 dan paragraf kedua tadi. Ini udah ada, nggak usah kerjaan. Jadi maknanya bahwa banjir itu terjadi karena curah hujan yang tinggi, lalu sistem drainase yang kurang baik, Pak. Agak kurang tepat ya. Coba kita lagi di curah hujan tinggi, lalu adanya urbanisasi. Ya, intinya karena urbanisasi. Kenapa? Karena tata ruangnya tidak teratur. Intinya jadi faktor pertama itu dari curah hujannya, faktor kedua itu dari aktivitas manusia yang tidak terkontrol karena urbanisasi berakibat pada tata kelola ruang yang acak-acakan dulu. Lanjut yang ketiga, Sylvia. Bisa dibaca? Bisa, Pak. Ketiga, sistem drainase yang buruk di banyak kota juga memperparah masalah banjir. Banyak kota tidak memiliki sistem drainase yang memadai untuk mengalirkan air hujan dengan cepat dan efisien. Akibatnya, air hujan yang tidak dapat disalurkan dengan baik akan menggenang dan menyebabkan banjir. Selain itu, masalah sampah yang tidak terkelola dengan baik juga berkontribusi terhadap penyumbatan saluran air. Masyarakat yang membuang sampah sembarangan, terutama di sungai dan saluran drainase, menyebabkan aliran air terhambat yang pada akhirnya meningkatkan resiko banjir. Oke, terima kasih ya Sylvia. Iya, Pak. Sekarang siapa yang dulu pertanyaan? Cindy ya. Cindy, makna dari yang sudah dibacakan aku tadi apa? Paragraf ketiga dan paragraf keempat bagian rangkaian argumen. Dari sini? Maaf Pak, saya tadi kurang menyimak. Nah itu ya anak-anak. Kali ini kita fokus pada makna. Sekali lagi Bapak tekankan kita mencari makna. Kalau kita ingin mencari makna, kita harus mengetahui dulu, harus memahami dulu apa isi dari teks yang kita baca. Kita harus menyimak dengan seksama, membaca dengan seksama. Jangan sampai ada yang terlewat. Nah, untuk yang baca, Sylvia, tadi menurut kamu maknanya apa sih? Sudah membaca tadi? Penyebatan saluran air, Pak, dari berbagai macam penyebabnya. Yang pertama itu tadi drainase. Terus yang kedua, Sampah, Pak. ya betul, bagus. Ya, jadi yang pertama itu ada karena drainasenya, yang kedua karena sampah. Campur sama sini, bisa diperhatikan sebentar ya. Jadi sampah dan drainase itu saling berkaitan anak-anak. Drainase bulu kota memperparah masalah banjir. Banyak orang tidak memiliki sistem drainase yang memadai untuk mengalirkan air hujan dengan cepat dan efisien. Akibatnya air hujan tidak tersalurkan dengan baik dan akan menggenang dan menyebabkan banjir. Nah, walaupun drainasenya sudah baik, tapi jika drainasenya tertutup oleh sampah, sama aja. Kita ambil contoh yang pernah di Badramu mana? Di Badramu kemarin ada banjir kan? Itu penyebab utamanya apa? Sampah kan? Sampah menumpuk di kali, jadi meluap. Tuh, sebentar ya Cindy. Nah, karena sampah keluar dan pembuangan air tidak ada, tata kelolanya tidak jelas. Nah, makanya terjadi banjir gitu. Mohon diperhatikan ya anak-anak. Selanjutnya yang terakhir, silakan. Silakan yang terakhir, Afifah baca. Ya, penjelasan ulang. Banjir di perkotaan adalah masalah kompleks yang disebabkan oleh kombinasi faktor alam dan aktivitas manusia. Curah hujan yang tinggi, perubahan iklim, urbanisasi yang tidak terkontrol,
sistem drainase yang buruk, dan pengelolaan sampah yang tidak memadai semuanya berkontribusi terhadap tingginya risiko banjir. Untuk mengatasi masalah ini diperlukan upaya terpadu dari pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta untuk memperbaiki tata ruang kota, meningkatkan sistem drainase, dan mengelola lingkungan dengan baik. Dengan demikian, dampak banjir dapat diminimalisir dan kualitas hidup masyarakat perkotaan dapat meningkat, Kak. Nah, tadi kan sudah dibacakan oleh Afifah tentang penegasan ulang di lanjut atau kesimpulannya ya anak. Nah, ada yang bisa, Bapak minta satu-satu dari Silvi dulu. Menurut kamu dari teks yang telah sudah disajikan tentang banjir, penyebab dan dampak banjir di wilayah perkotaan, apa makna dari teks eksposisi itu? Makna. Ya. Nah, jangan kerjasama, nggak bisa. Saya ada Pak. Nanti dulu kita kasih waktu dulu ke Sylvia. Loh, Bapak, Nggak apa-apa. Sebentar Sylvia, nggak apa-apa, sampaikan aja pendapatnya. Mesti kamu ingat, kamu mau maknanya kayak gini. Maknanya. Udah, kita alihkan dulu ya. Bisa atau memudahkan? Biarkan, Pak. Kan ya. Kalau Camel aja dari Camel ini udah semangat udah jawab. Silakan Camel. Jadi penyebab dan dampak banjir di wilayah perkotaan itu biasanya karena curah hujan yang terlalu tinggi dan juga biasanya terjadi di perkotaan dan negara-negara yang berkembang. Nah, selain itu banjir itu juga karena disebabkan oleh sistem drainase yang kurang baik. Nah, sebaiknya untuk mengatasi hal tersebut dari pemerintah dan masyarakat memperbaiki sistem drainase, lalu tidak membuang sampah sembarangan agar kali atau sungai dan selokan tidak tersumbat. Baik, kasih tepuk tangan buat Camel. Nah, nanti ada anak-anak, jadi makna dari contoh eksposisinya adalah mengajarkan untuk kita berperilaku baik terhadap alam. Jadi Bapak cukupkan untuk pembelajaran kali ini. Sebelumnya ada yang ingin ditanyakan atau tidak? Pada Lapar ya? Iya. Baik anak-anak, pembelajaran kita cukupkan sampai di sini. Bapak akan memberikan tugas tadi, silakan dikumpulkan minggu depan, kerjakan di rumah. Bapak minta tolong kalian kalian buat satu teks eksposisi dan kalian interpretasikan maknanya apa dan kalian susun sesuai dengan strukturnya. Bapak tunggu minggu depan. Mudah-mudahan kita masih diberikan kesehatan sehingga kita bisa bertemu di ruangan kelas ini. Amin. Terima kasih atas perhatiannya anak-anak. Mohon maaf apabila Bapak ada salah kata atau terlalu cepat dalam menjelaskan tadi. Akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak. Baik, selamat siang. Saya Camelia Yunita Sabrina selaku observer lisan dari Saudara Khairul Fikri dengan NPM akhir 092 dengan topik teks eksposisi. Komponen keterampilan dasar mengajar bertanya tingkat dasar seperti penggunaan pertanyaan secara jelas dan singkat telah dilakukan. Pemberian acuan telah dilakukan dengan cara menunjukkan contoh teks eksposisi lalu menanyakan makna dari teks tersebut. Pemindahan giliran, contohnya dari tesis ke rangkaian argumen, lalu pemberian waktu berpikir, misalnya bertanya mengenai apa itu pengertian dari teks eksposisi. Lalu pemberian tuntunan, memberikan tuntunan kepada siswa yang harus menjelaskan mengenai makna dari rangkaian argumen teks eksposisi. Lalu pemusatan perhatian, yaitu bertanya kepada siswa yang berisik mengapa mereka tidak memperhatikan. Lalu penyebaran pertanyaan dengan membagi pertanyaan secara seadil-adilnya. Lalu komponen keterampilan dasar mengajar bertanya tingkat lanjut. Pengubahan tuntunan tingkat kognisi dalam menjawab pertanyaan, pengaturan urutan pertanyaan, penggunaan pertanyaan pelacak, peningkatan terjadinya interaksi juga sudah dilakukan dengan cukup baik. Lalu komponen negatif yang perlu dihindari seperti mengulangi
mengulangi pertanyaan sendiri atau mengulangi jawaban pembelajar itu masih dilakukan. Jadi sebaiknya ditingkatkan kembali. Lalu menjawab pertanyaan sendiri, menunjuk terlebih dahulu sebelum bertanya juga masih dilakukan beberapa kali. Sebaiknya dihindari. Lalu mengajukan pertanyaan yang mengundang jawaban serempak. Mengajukan pertanyaan yang mengundang jawaban serempak juga masih dilakukan, misalnya seperti apakah anak-anak sudah paham atau belum, dan anak-anak serempak menjawab sudah, dan juga tentang apakah ada yang ingin ditanyakan, maka anak-anak menjawab cukup. Nah, lalu mengajukan pertanyaan ganda itu tidak dilakukan di keterampilan ini, mengajar bertanya ini. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.